Becak ini memang desainnya adalah untuk becak wisata. Untuk kendaraan becak konvensional pun bisa. Powernya ini full listrik. Kalaupun teman-teman menyebutnya hybrid pun bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan mereview becak listrik. Becak listrik ini produk mana? Nah, kelihatan keren nggak nih? Ini adalah produk hasil prototipe kita bikin sendiri. Eh, Sebetulnya kurang menarik ya, bikin-bikin kayak gini tuh kurang menarik untuk saat ini. Apalagi bagi kami yang bengkel-bengkel kecil gitu ya. Kenapa saya katakan kurang menarik? Ya di Indonesia kan sekarang apa-apa serba made in China gitu ya. Motor listrik bikin sendiri bisa, tapi tetap saja pasar dibom produk China. Becak listrik kita juga bikin bisa, tapi ya pasti ujung-ujungnya juga bakal dibom. Bahkan ketika konten ini tayang, saya yakin teman-teman yang mungkin kreatif melihat, bisa jadi nanti ada yang terpikir, wah bisa nggak ya pesan serupa seperti ini tapi pesannya keluar langsung fabrikasi di luar misal. Saya yakin pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi kesimpulannya memang untuk bikin produk beginian itu bukan hal yang menarik. Tapi kenapa tetap kita buat? Ya ini karena memang ada kepuasan tersendiri bagi kami kalau bikin-bikin begini. Kecuali kalau memang pemerintah serius untuk mengadakan kendaraan-kendaraan listrik di Indonesia itu bukan sekedar produk-produk dari luar, tapi memang produk yang betul-betul rakitan lokal. Oke, kita review sedikit demi sedikit deh. Silakan teman-teman yang memang nanti bisa berkarya lebih menarik, lebih keren dari ini, boleh dieksplor silakan. Becak ini bahannya ya ini full metal. Ada yang tebal, ada yang aluminium, ada yang tipis, ada yang hollow standar, dan sebagainya. Ini sudah kita pertimbangkan. Dari segi kekuatan, efektivitas, efisiensi, powernya, dan lain sebagainya sudah kita hitung-hitung. Ini peruntukannya becak nanggung ya. Kalau untuk dewasa 2 orang ya bisa, tapi kalau 2 dewasa gemuk-gemuk ya mungkin mepet. Ini untuk wisata cocok. Kemudian mungkin nanti saya akan lebih banyak mengupas teknisnya juga ya. Ini kita tutup dulu aja deh. Ini kita tutup dulu aja. Nah, oke. Becak ini memang desainnya adalah untuk becak wisata. Untuk kendaraan becak konvensional pun bisa. Powernya ini full listrik. Kalaupun teman-teman menyebutnya hybrid pun bisa juga. Kenapa? Karena masih bisa dikayuh. Ini dikayuh masih sama seperti becak biasanya. Dan ngayuhnya pun enteng, sama seperti becak lah ya, ini lebih ringan lah ya. Tapi ini setidaknya bisa menggantikan peran-peran becak bentor, becak motor. Dan secara torsi bagaimana? Karena kalau kita bicara becak, pasti kebutuhannya adalah torsi untuk ngangkut beban berat, bahkan mungkin penumpang habis dari pasar membawa barang bawaan begitu ya. Secara torsi juga kita sudah hitung-hitung, secara torsi sudah lebih dari cukup hanya dengan power 36 volt. Kontrolernya kita set di 30 ampere dan view elektrikalnya sebetulnya nggak begitu terlihat nih. Coba di sini nih kamera nih. Nggak begitu terlihat bahwa ini adalah elektrikal. Ini kontrolernya display, ini untuk throttle-nya hanya menggunakan thumb throttle. Kemudian kontrolernya kita simpan di dalam sini. Controller kita simpan di dalam sini dan ini kabel, ini sebetulnya masih bisa kita rapikan lagi ya. Ini kabel power. Ini kalau mau kita desain lebih serius, bisa saja kita masukin ke dalam rangka. Baterainya kita taruh di dalam. Bisa juga baterainya tetap ditaruh di sini juga bisa. Artinya kalau memang mau disembunyikan elektrikalnya itu sangat bisa. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan powernya, dengan tenaganya? Ini sudah kita hitung. Bahkan konten sebelumnya udah kita review tentang motornya ini. Ini motornya 48 volt. 750 watt. Kita coba nyalakan. Caranya bagaimana? Cukup dipencet tombol power 2 detik. Nah, dia sudah nyala. Kelihatan nggak di kamera? Backlight ya. Nggak apa-apa deh. Ini ada pilihan modenya. Mau 1, 2, 3. Ini mode 3. Kemudian ini di throttle sudah jalan. Dan throttle-nya lembut. Thumb throttle-nya lembut. Pencet pelan itu nggak terlalu galak lah. Kita coba cek. Mungkin ada yang meragukan torsinya. Ini saya tahan pakai kaki. Kemudian saya throttle. Wah. Setelah secara torsi,
Saya rasa ini sudah setara dengan becak motor mungkin kira-kira 70 cc lah ya, atau mungkin 50 cc itu cocok lah. Tapi kalau dengan bentor yang 100 cc ya tentu kalah. Cuman kan terlalu kenceng juga bahaya kan. Hasil riset kita becak itu kecepatan paling 15 km per jam itu udah lebih dari cukup. Dikejar orang lari aja masih lebih kencang motor orang lari begitu kan. Artinya ini sudah lebih dari cukup kalau sekedar untuk mengganti kebutuhan becak-becak wisata. Itu untuk perform. Bagaimana dengan torsi tadi ya? Bagaimana dengan jangkauan? Untuk jangkauan, itu kan kata kuncinya ada pada kapasitas baterai. Untuk kapasitas baterai, by request. Untuk saat ini kita pasang 10 Ah itu kurang lebih bisa untuk 35 km lah. 30 sampai 35 km itu sebetulnya sudah lebih dari cukup. Hasil wawancara kita dengan beberapa penarik becak, itu dalam satu hari paling dia 10 sampai 15 trip. Sedangkan satu tripnya itu paling hanya berkisar 1 sampai 5 km. Katakanlah dari pasar ke stasiun, atau mungkin dari terminal ke mana, atau kalau di Jogja ya hanya sekedar di wisata di jalur area Malioboro dan sekitarnya begitu ya. Pendek-pendek, paling nggak sampai 3 km, maksimal 5 km lah. Artinya ini sudah lebih dari cukup. Kalau ternyata mau lebih banyak lagi, lebih besar lagi, kita masih banyak space di sini. Coba kamera mungkin bisa ke sini ya. Masih banyak space. Nah, ini space-nya besar sekali. Mau kita isi baterai berapa itu bisa. Ini sementara kita pasang baterai di sini. Menggunakan 36 volt 20 Ah. Livepo 4. Bisa kita buat, bisa maksimalkan mau 100 Ah pun bisa. Kemudian ini hanya variasi aja. Ini kita buat desain. Kalau biasanya kalau di becak-becak jadul gitu ya. Kalau konsumen mau naik terlalu tinggi, akhirnya sama tukang becak kan dibeginiin kan. Nah, tujuannya apa? Biar naiknya lebih mudah. Nah, kita bikin inovasi. Nggak perlu diangkat belakangnya. Ini aja kita turunkan. Jadi konsumen naik lewat sini, nyaman. Naik sini, kemudian baru ke atas. Suspensi juga kita pasang suspensi kanan-kiri. Dan spare partnya ini untuk pelek, motor, ban, itu banyak dijumpai di pasaran. Terutama pelek dan ban ya. Ini kita menggunakan pelek standar motor 14 inci. Artinya untuk nyari di pasaran banyak lah. Oke, jadi konten kali ini sifatnya lebih ke mendorong teman-teman semua untuk terus berkarya. Tetapi tadi kita punya harapan bahwa ke depan kendaraan-kendaraan listrik yang banyak digunakan di wisata, kemudian di mungkin ya program-program kendaraan umum yang menggunakan listrik itu nggak kemudian mengharuskan produk China begitu ya. Kita itu banyak, masyarakat Indonesia itu banyak yang kreatif, banyak yang bisa membuat becak listrik, mobil listrik. Kalau mobil listrik mungkin terlalu berat lah, kita udah dibom sama produk luar, sudah terlalu muluk-muluk kalau kita bidang mobil listrik deh. Udah, sekarang yang paling realistis ini aja deh. Becak listrik, mobil wisata, kendaraan wisata, motor-motor trail konversi dan seterusnya. Semoga bisa diambil pelajaran dari konten kali ini. Saya rasa tidak banyak yang bisa kita ulas ya. Silakan bisa jadikan konten ini sebagai referensi dan semoga memberikan inspirasi. Ini kalau bicara harga, nah pasti kan teman-teman ujung-ujungnya membanding-bandingkan gitu ya. Dari segi harga ini juga relatif murah meriah. Saya katakan murah meriah. Saya katakan murah meriah karena perbandingannya dengan becak-becak listrik yang ada di pasaran yang mungkin ada yang ngasih harga 50 juta, 40 juta, 30 juta. Kita masih di bawahnya, nggak sampai segitunya. Murah meriah. Ini kalau teman-teman penasaran harganya, tinggal kontak tim Eklon saja lah ya. Tapi kalau teman-teman mau merakit, nah sini kamera mungkin bisa ke sini. Kalau teman-teman mau merakit, kita sediakan spare partnya. Kita motornya ready, controller ready, baterai ready, display ready, throttle ready. Kit set elektrikal bisa kita bantu siapkan. Selebihnya silakan berkreasi. Tentu bebas. Bisa jadi buat becak listrik, gerobak listrik, apalagi kargo listrik, dan banyak lainnya. Electrical set kita ready. Silakan hubungi admin kalau mau membeli elektrikalnya. Mau pesen jadi juga bisa, tapi sekali lagi ini baru prototipe. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik,
Kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.